Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi muhkami kitabih, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, syafi'il mudnibina yaumiddin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, masjid merupakan rumah Allah yang sangat dimuliakan. Masjid juga merupakan satu tempat yang paling dicintai oleh Allah di permukaan bumi ini. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai syari' hakiki dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai syari' majazi telah mensyariatkan adabul masjid atau etika khusus yang berkaitan dengan masjid. Seperti telah kita ketahui bersama, ketika mau masuk masjid, kita disunahkan untuk mendahulukan kaki kanan dan berdoa, Allahumma firli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ketika keluar masjid, disunahkan mendahulukan kaki kiri dan berdoa, Allahumma firli dzunubi waftahli abwaaba fadlik. Ketika sudah masuk di dalam masjid, kita disunahkan memberikan penghormatan dengan melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid. Di dalam masjid kita tidak diperbolehkan berbicara laghu atau berbicara yang sia-sia yang bersifat duniawi. Tidak diperbolehkan melakukan akad jual beli, bahkan untuk mengumumkan barang yang hilang. Kita juga disunahkan untuk memakai pakaian yang terbaik dan wewangian ketika hendak berangkat ke masjid. Semua ini menunjukkan betapa mulianya dan agungnya masjid. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai hambanya juga dituntut untuk ikut memuliakan dan mengagungkannya. Masjid yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pun punya kewajiban untuk memuliakannya. Lantas dengan apa kita memuliakan masjid? Jawabannya tidak lain adalah bil imarah, dengan cara memakmurkan masjid. Menurut para ulama, memakmurkan masjid terbagi menjadi dua. Yang pertama, imarah hissiyah, memakmurkan masjid secara fisik. Dan yang kedua, imarah maknawiyah, memakmurkan masjid secara maknawi atau non-fisik. Memakmurkan masjid secara fisik, yaitu dengan binaul masjid, yaitu membangun masjid, memperluas bangunannya, mempercantik dan memperindah bangunannya, juga menjaga kebersihannya, agar jamaah terasa nyaman berada di dalamnya untuk beribadah. Memakmurkan masjid secara maknawi atau imarah maknawiyah, yaitu dengan biziarah, rajin mengunjungi masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, mengikuti kajian ilmu, dan juga mengikuti kegiatan sosial. Kemasyarakatan.
Dengan dua cara ini, yaitu memakmurkan masjid secara fisik dan secara maknawi, maka masjid akan menjadi makmur. Masjid akan menjadi hidup. Masjid yang makmur, yaitu masjid yang tempatnya nyaman untuk beribadah. Jamaahnya banyak yang hadir, kegiatannya beragam, dan ilmunya bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memakmurkan masjid dengan dua cara tersebut merupakan amal yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dijanjikan akan mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Yang artinya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang mendirikan salat, yang menunaikan zakat, dan tidak takut selain kepada Allah. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 18. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesaksian kepada orang-orang yang memakmurkan masjid dengan keimanan yang kuat. Dan tiada kemuliaan selain kesaksian Allah dengan keimanan bagi seseorang. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada hari kiamat. Di antara 7 golongan tersebut adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya terpaut, terikat kuat dengan masjid. Seorang yang hatinya selalu rindu kepada masjid, yang berat ketika meninggalkan masjid, dan merasa sangat rugi ketika tertinggal sholat berjamaah. Ini adalah gambaran balasan bagi orang yang rajin memakmurkan masjid. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa 1 langkah kita menuju masjid akan dicatat dengan 10 kebaikan, akan dihapus 10 keburukan, dan akan diangkat 10 derajat. Dan masih banyak keterangan dalam hadis yang menerangkan tentang fadilah atau keutamaan memakmurkan masjid. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua agar kita bisa memakmurkan masjid dan kita mendapatkan barakah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala yang besar. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.